Halo guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan bocoran alur cerita Solen 2 episode ke-73 bagian kedua. Animasi dalam video ini hanya sebuah ilustrasi untuk menyampaikan alur ceritanya. Sementara untuk versi Donghua-nya akan tayang di hari Sabtu besok. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke bocoran alur ceritanya. Ini dia, let's check it out. Pada cerita spoiler bagian sebelumnya, Elder Swan merasa sangat bersalah dengan apa yang telah terjadi kepada Yu Hao. Namun Elder Swan tiba-tiba merasakan sebuah energi spiritual muncul berada di sekitar tempat tersebut. Menyadari hal ini, Elder Swan kemudian meminta kepada orang tersebut untuk menampakkan diri. Namun setelah mengetahui jika orang tersebut merupakan Yu Hao dengan tubuh spiritual, seketika membuat Elder Swan merasa terkejut dan bertanya kepada Yu Hao, bagaimana mungkin Yu Hao dapat melakukannya. Yu Hao mengatakan ketika dirinya mencari rumput patah hati di lembah es Yin Yang. Di tempat tersebut, dirinya telah memakan sebuah ramuan obat, sehingga membuat kekuatan spiritualnya mengalami peningkatan secara signifikan. Bahkan seolah-olah kemampuan mata roh spiritualnya telah mengalami kebangkitan kedua. Dengan alasan tersebut, dirinya mampu menciptakan tubuh spiritual seperti yang pernah dilakukan oleh Elder Muan di masa lalu. Ketika Elder Swan merasa terkejut mendengar hal ini, Elder Swan kembali bertanya kepada Yu Hao bagaimana dengan keadaan tubuhnya. Namun Yu Hao meminta kepada Elder Swan untuk tidak perlu khawatir. Yu Hao mengatakan jika lukanya akan segera pulih. Mendengar hal ini, seketika membuat Elder Swan merasa sangat senang. Elder Swan kemudian membuang botol anggur miliknya dan langsung pergi untuk melihat kondisi Yu Hao. Setibanya di ruangan tersebut, Elder Swan kemudian memastikan mata roh spiritual Yu Hao. Menyadari jika mata roh spiritual Yu Hao telah mengalami kebangkitan kedua, seketika membuat Elder Swan merasa sangat senang. Elder Swan menyadari jika di masa depan, Yu Hao akan menjadi seorang master roh terkuat di benua ini. Menyadari hal ini, Elder Swan kemudian bertanya kepada Yu Hao bagaimana dengan kondisi lukanya. Meski lukanya belum pulih, namun demi Sekte Tang serta orang-orang yang selama ini telah mendukungnya, Yu Hao mengatakan jika dirinya akan secepat mungkin untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Namun Elder Swan meminta kepada Yu Hao untuk tidak terlalu terburu-buru. Elder Swan mengatakan jika dirinya bersama Tetua Zhuang akan membantu Yu Hao, sehingga dapat memperkecil kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Setelah Yu Hao menerima saran tersebut, Elder Swan kemudian mengingatkan kepada Yu Hao jika untuk saat ini Yu Hao tidak boleh memberitahukan kepada siapapun tentang tubuh rohnya. Selain hal tersebut, setelah Yu Hao kembali pulih, maka pihak akademi akan memberikan hukuman yang pantas untuk Yu Hao. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao merasa terkejut dan bertanya kepada Elder Swan kenapa dirinya harus mendapatkan hukuman. Namun Elder Swan mengatakan jika semua orang bertindak ceroboh seperti Yu Hao, bagaimana dengan kelanjutan nasib akademi? Sebagai hukuman, Elder Swan telah memutuskan jika Yu Hao akan dikeluarkan dari daftar anggota Pavilion Dewa Laut. Namun di masa depan, jika Yu Hao telah memperbaiki semua kesalahannya, maka pihak akademi akan memikirkan kembali untuk menerima Yu Hao. Selain hal tersebut, hadiah yang pernah dijanjikan kepada Yu Hao sebelumnya tentang penelitian tubuh jiwa juga telah dibatalkan. Sebagai penerus Master Pavilion Dewa Laut yang dipilih langsung oleh Elder Muan, serta telah dilatih sebagai rencana prajurit tertinggi Akademi Shrek, Yu Hao tidak seharusnya melupakan semua tugas dan kewajibannya hanya untuk melindungi Wang Dong'er. Jika Yu Hao mengulangi kejadian yang sama dan tidak bisa kembali dengan selamat, maka pihak akademi akan mengalami kerugian yang cukup besar. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao merasa sangat menyesal dan meminta maaf kepada Elder Swan. Meski Yu Hao mengakui kesalahannya dan bersedia menerima hukuman apapun yang akan diberikan,
Namun Yuho meminta kepada Elder Swan untuk tidak mengeluarkannya dari daftar anggota Pavilion Dewa Laut. Namun Elder Swan hanya tersenyum ketika mendengar hal ini dan meminta kepada Yuho untuk segera beristirahat. Setelah mengatakan hal tersebut, Elder Swan kemudian segera keluar meninggalkan ruangan Yuho. Secara bersamaan dengan hal ini, Elder Swan merasa sangat puas dengan perkembangan kultivasi Yuho. Elder Swan tidak menyangka jika Yuho mampu membangkitkan mata roh spiritualnya dan memiliki roh pelindung ultimate tanpa batas. Elder Swan beranggapan jika kejadian seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Singkat cerita, setelah Elder Swan pergi meninggalkan tempat tersebut, Yuho segera memeriksa ke bagian dalam tubuhnya menggunakan energi spiritual. Dalam waktu 3 hari, Yuho dapat menandai bagian dalam tubuhnya yang terluka. Keesokan harinya, ketika Elder Swan bersama Tetua Zhuang kembali datang, Yuho segera mengaktifkan kemampuan mata roh spiritualnya untuk memproyeksikan bagian dalam tubuhnya yang terluka. Melihat luka yang berada di dalam tubuh Yuho seketika membuat Elder Swan serta Tetua Zhuang merasa terkejut. Mereka berdua tidak menyangka meski Yuho mengalami luka yang cukup serius, namun kekuatan spiritualnya telah mengalami peningkatan. Melihat kondisi Yuho saat ini, Elder Swan mengatakan jika dirinya akan menyembuhkan luka ringannya terlebih dahulu dan mengalirkan energi spiritualnya untuk membuka meridian tubuh Yuho. Elder Swan menegaskan jika dirinya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Yuho. Setelah mereka berhasil mengeluarkan racun api, maka mereka dapat memikirkan rencana selanjutnya. Setelah mengerti dengan penjelasan tersebut, Yuho kemudian berencana untuk menggunakan jiwa Putri Salju. Secara bersamaan dengan hal ini, jiwa Putri Salju kemudian menciptakan sebuah belati menggunakan atribut es miliknya. Sesaat kemudian, belati tersebut membelah dada Yuho untuk mengeluarkan racun api yang berada di dalam tubuhnya. Melihat kejadian ini, Wang Dong'er berharap jika Yuho akan dalam keadaan baik-baik saja. Jika sesuatu hal buruk terjadi kepadanya, maka Wang Dong'er tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Tidak berselang lama setelah belati tersebut merobek dada Yuho, racun api segera keluar dari dalam tubuhnya. Menyadari hal ini, Elder Swan bersama Tetua Zhuang kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menyegel racun api tersebut. Meski pada awalnya rencana tersebut berjalan dengan lancar, namun racun api yang tersisa di dalam tubuh Yuho tiba-tiba bergerak menuju ke arah jantung, sehingga hal ini membuat Yuho menjadi panik. Putri Salju yang melihat hal ini segera menggunakan atribut es miliknya untuk menyegel racun api tersebut. Namun segel Putri Salju tidak mampu bertahan lebih lama dan berhasil dihancurkan. Sehingga hal ini membuat Elder Swan serta Putri Salju dan Huo Yuho menjadi semakin panik. Namun di tengah kepanikan tersebut, Sky Dream akhirnya terbangun dan datang tepat waktu untuk memblokirnya. Menyadari jika racun api telah sepenuhnya berhasil dikeluarkan, seketika membuat Elder Swan merasa sangat lega. Elder Swan kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk menutup luka tubuh Yuho. Elder Swan mengatakan, meski proses ini berjalan dengan lancar, namun kekuatan langit dan bumi yang berada di dalam tubuh Yuho sangatlah besar, sehingga Yuho harus menggunakan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan sirkulasi kekuatan jiwa yang berada di dalam tubuhnya, dan menggunakan kekuatan rohnya untuk mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Tidak heran jika Elder Moon telah memilih Yuho sebagai penerus Master Pavilion Dewa Laut. Meski proses ini cukup menyakitkan, namun Yuho tidak pernah menyerah untuk menghadapinya. Di masa depan, jika Yuho telah berhasil menyerap kekuatan langit dan bumi, maka kultivasinya akan menjadi semakin menakutkan. Menyadari jika kompetisi Elite Academy telah semakin dekat dan Yuho harus segera memulihkan kondisi tubuhnya, Yuho kemudian berniat untuk menyimpan kekuatan langit dan bumi di kedua kakinya. Namun Elder Swan yang mendengar hal ini melarang Yuho untuk melakukannya. Pasalnya jika Yuho melakukan hal tersebut, maka Yuho tidak akan bisa menggerakkan kedua kakinya.
Namun, Yuho mengatakan jika hal ini merupakan satu-satunya cara untuk memulihkan kondisi tubuhnya dalam waktu singkat, sehingga dirinya dapat mewakili Sekte Tang untuk mengikuti kompetisi.